Oke, suara gua aman ya? Aman ya? Oke. Oke, kita masih dalam rangkaian pembahasan bulan ini tentang undeniable church. Mungkin beberapa dari kita udah sering mendengar, bahkan udah mengerti bahwa gereja itu dalam beragam terjemahan, dalam beragam arti, ya baik itu Yunani, Ibrani, Inggris, atau bahkan Portugis dan lain sebagainya, semua memiliki satu kesamaan makna, ya semua memiliki satu kesamaan arti, bahwa gereja itu adalah sebuah kumpulan atau perkumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar atau dipanggil untuk satu tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah sebagai milik Kristus, milik kepunyaan Kristus, di mana Yesus Kristus tinggal dan menetap di dalam perkumpulan ini. Kita tahu bersama bahwa banyak yang dipanggil, kita semua dipanggil dalam perjalanan hidup kita, tapi sedikit yang menjawab panggilan itu, dan pada akhirnya lebih sedikit lagi yang dipilih. Karena perjuangan untuk memenuhi standar sebagai anak-anak Allah itu bukan satu standar yang murahan. Itulah kenapa gereja punya peranan penting, teman-teman. Ya, kita berkumpul di sini bukan sebagai liturgi agama, liturgi ya karena Kristen maka setiap hari Minggu dan minimal ada komsel sekali gitu. Bahwa ya inilah budayanya, liturginya orang Kristen ya seperti ini. Enggak, kita lebih dari itu. Bahwa gereja harus dipahami sebagai sebuah perkumpulan, sebuah kumpulan, a group of people dari orang-orang yang sadar bahwa you are here karena lo mendengar panggilannya dan lo memilih untuk menjawab panggilannya. Halo? That's the church. Itu makna sesungguhnya dari sebuah gereja. Tapi makna yang lebih dalam lagi bahwa gereja seharusnya dibangun, didasar menjadi milik kepunyaan, dan di dalamnya ada Kristus yang tinggal dan menetap dan menjadi sumber inspirasi atau gairah kegerakan sebuah gereja. Kepada Petrus, Yesus berkata di Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku," kata Tuhan. "Dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja bisa berdiri di banyak tempat, di manapun, dalam situasi apapun. Tapi yang jelas harus berangkat dari dasar yang jelas bahwa dibangun karena ada panggilan dari Tuhan untuk kita memulai perkumpulan orang-orang yang mau serius dalam Tuhan. Itulah kenapa teman-teman sering mendengar, bahkan akan banyak terinspirasi sama gereja-gereja yang kita mulai dari cuma 2, 3, 4 orang kok. Tapi 3 sampai 4 orang yang betul-betul kita haus dan lapar akan kebenaran. Kita nggak mau hidup sama kayak gini-gini aja. Kita mau sesuatu yang berbeda. Banyak gereja yang bermula dari kumpulan orang-orang yang jumlahnya bisa dihitung jari. Dan kemudian mereka bertambah besar dan sebagainya. Tapi gereja mulai terpleset saat tidak lagi dibangun di atas dasar Injil, tidak lagi dibangun atas dasar kerinduan orang-orang di dalamnya yang betul-betul mau menjadi milik Kristus. Inilah kenapa kalau kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang dua hal sebenarnya. Pertama tentang bangunan gereja. Lo pergi ke gereja nggak? Gereja lo di mana? Maka yang tanya ada mana? Lo GBI mana? Gereja lo di mana? Sinode apa dan sebagainya. Lo pergi ke gereja nggak? Gereja lo di mana? Gue mau dong ke gereja lo. Seringkali orang bicara tentang bangunan, ya. Atau yang kedua bicara tentang a group of people, orang-orang di dalamnya. Tapi pagi hari ini kita nggak akan bahas tentang gedung gereja. Kita nggak bahas tentang arsitektur gereja. Karena ini bukan seminar gedung gereja. Ini bukan seminar para arsitek yang membahas bagaimana sih desain layout gereja yang paling efektif. Kita nggak akan bahas itu pagi hari ini. Kita nggak akan bahas soundnya harusnya seperti apa, akustiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas adalah apakah gereja, apakah kita semua di sini masih atau bahkan sadar bahwa kita seharusnya berangkat dari satu tujuan yang sama, bahwa setiap dari kita di tempat ini, siapapun, boleh lihat kiri kanannya,
Boleh lihat kiri kanannya. Biar walaupun kursinya jauh tapi hatinya dekat. Gitu kan. Coba lihat kiri kanannya, ya. Lihat lagi kiri kanannya, betul tuh lihat kiri kanan. Kemarin gue ada ikut satu conference namanya Icon Conference di Ritz-Carlton PP gitu ya. Di sesi terakhir ada satu pembicara yang gue suka banget karena gue udah ikutin bukunya dia dari sejak zaman gue kuliah. Namanya Bapak Martin Lindstrom, kenapa juga dinamain Bapak gitu, Indonesia gitu. Pokoknya Sir Martin Lindstrom atau apapun itu namanya. Lalu kemudian gue pergi ke seminar itu sendirian, gue sendirian di sana. Tapi di sesi terakhir itu karena memang sesi yang gue incer, si Pak Martin ini ngajak kita audiens yang datang di ruangan yang gede itu. Coba lo lihat kiri kanan lo lihat kiri kanan lo, ya. Oke, terus kalau udah lo lihat mata satu orang itu selama 1 menit. Dan kita akan melakukan itu di tempat ini. Ya, coba cari orang di kiri kanan lo. Coba cari orang. Mari gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Ini kalau dalam branding namanya activation gitu. Coba lihat kiri kanan lo. Lihat kiri kanan, ya. Tatap mata dia dan jangan bergerak sebelum menyentuh 1 menit. Gak apa-apa ya. Karena gue yang pegang mic, katanya yang pegang mic yang berkuasa saat ini. Jadi silakan temukan satu orang di sebelah kiri kanan lo. Lihat matanya, tatap selama 1 menit. Oke? Siap? 1 menit. Jangan lari dari matanya. Jangan berusaha kabur dari tatapannya. 1 menit, oke? 1, 2, oke, go. Jangan lihat yang lain. Tatap mata. Tatap mata sebelahnya. Tatap yang dalam. Matanya jangan lari. Baru 10 detik. Mulai getting awkward ya, mulai awkward. Mulai bingung. Tapi stay teman-teman, stay. Tatap matanya dalam-dalam. Seolah-olah lu melihat kehidupannya sampai terus ke dalam. Jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Hanya lihat. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, hanya lihat. 15 detik lagi, bertahan. Lihat matanya, jangan bergerak. Jangan ngomong, nggak usah komentar. Bukan ngobrol, lihat matanya. 5 detik lagi. Oke, sip, thank you. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, gue melakukan ini di conference itu. Dan ingat gue datang sendirian. Jadi gue nggak tahu, pokoknya ada selisih 2 bangku dan ada satu pria gitu, dan kita saling lihat-lihatan selama 1 menit. Feel awkwardnya awkward tingkat dewa gitu ya, awkward yang pernah gue rasakan gitu ya. Tapi di situ benar-benar sesuai yang dia bilang bahwa saat lo look someone into their eyes gitu, lo akan benar merasa satu koneksi, ikatan gitu. Gue nggak kenal dia siapa, tapi gue merasa satu koneksi yang kayaknya abis ini kenalan boleh nih gitu ya. Karena kita udah lihat-lihatan di 1 menit ya. Nanggung, awkwardnya dilanjutin gitu kan. Tapi terus kemudian gue harus balik duluan dan dia masih stay, udah oke, kita nggak lanjut. Tapi beberapa dari kalian mungkin merasakan ikatan yang dalam seperti itu teman-teman, yang harus kita rasakan waktu kita kumpul sama-sama di sini. Karena ini bukan liturgi, ini bukan formalitas. Tapi saat lo datang ke sini, lo harus bisa ngeliat mata setiap orang yang datang bahwa iya, ini orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Ini orang-orang yang menjadi milik Kristus. Ini orang-orang yang mau serius walaupun levelnya mungkin masih level 1, tapi ini orang-orang yang you are here, lo ada di sini waktu gue liat mata lo bahwa iya, lo tuh sama kayak gue. Kita punya satu gairah yang sama bahwa kita tuh mau dimiliki sama Kristus. Bahwa gue mau berjuang bahwa hidup gue bukan punya gue lagi. That kind of connection yang harusnya a church harus punya. Lebih daripada sekedar bangunan yang mewah, lebih dari sekedar membahas tentang sound yang oke, PW yang oke dan lain sebagainya. Tapi bahwa kita semua punya same connection, same strong connection. We are here karena gue tuh mau berubah banget. Gue tuh dipanggil dan gue mau menjawab panggilan itu, dan gue mau dipilih. Kita harus ada di sini karena that strong connection. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14 katakan gini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Komunitas ini mungkin dibangun dari orang-orang yang betul-betul rindu bahwa orang-orang muda ini di masa mudanya punya satu keseriusan sama Tuhan, nggak main-main sama Tuhan. Tapi along the way ada banyak goncangan, ada banyak hal, ada banyak mungkin konflik pun di dalamnya dan lain sebagainya yang membuat gereja ini terus berubah bentuk, bertransformasi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kalau kita semua di sini duduk karena satu tujuan, bahwa terlepas dari apapun yang terjadi di gereja, tapi gue betul-betul mau dipanggil keluar, gue mau menjawab panggilan itu, maka ini akan jadi komunitas yang tahan uji. Amin. Gue betul-betul berdoa dan rindu bahwa teman-teman di sini comes out, keluar finish line sebagai orang-orang yang tahan uji. Bahwa dengan duduk di tempat ini dan mendengarkan gue ngoceh-ngoceh begini selama 40-45 menit, harusnya membuat lo dan setiap orang yang ada di tempat ini tersentil, tergerak, terbakar. Tapi gak cuma lebih dari kebakar, tapi harus ada satu gairah bahwa yuk besok gue harus lebih benar dari hari ini, besoknya lagi gue harus lebih benar dari hari ini, besoknya lagi gue harus lebih benar dari tempat ini, dari kemarin. Dan itu harus dimulai dari tempat ini. Amin. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang gereja sebagai kumpulan orang, lo aja punya tujuan hidup, right? Lo aja punya tujuan hidup. Setiap harinya lo ada tujuan yang lo tentukan. Gue hari ini harus ngapain, gue hari ini mau kemana, gue mau meeting kemana dan sebagainya. Begitupun gereja. Kalau lo duduk tempat ini, kalau lo ada tempat ini, kalau komunitas ini ada, komunitas ini harus punya tujuan. Tujuannya satu, bertumbuh. Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan gereja ini, komunitas ini harus jadi kumpulan orang-orang, a group of people yang saling menajamkan satu sama lain. Bahwa kita harus sama-sama bertumbuh. Rasul Paulus lagi-lagi di jemaat Korintus di ayat 1-3-nya bilang ini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? Ayat 3-nya katakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? This is the goal of a church. Ini goal dari sebuah gereja. Gereja itu harusnya menjadi instrumen, jadi fasilitas Allah buat setiap orang yang ada di dalamnya, termasuk para leader, para pengurus, siapapun yang terlibat. Di belakang layar, sound, multimedia, siapapun yang terlibat, harus menunjukkan pertumbuhan yang real, bergerak dari manusia duniawi menuju manusia rohani. Yang pembahasannya sudah bukan lagi soal kehidupan yang sekarang, mengejar mimpi-mimpi kehidupan yang sekarang, tapi pembahasannya udah berubah, udah berbeda, udah bergerak. Apa yang menarik minat lo, apa yang ada dalam pikiran lo, apa yang menggairahkan hidup kita, apa yang membakar hidup kita, apa yang menjadi alasan kita hidup, bukan lagi alasan duniawi, tapi harus bergerak menjadi alasan rohani. Yaitu apa? Gimana ya hari ini gue lebih baik dari kemarin? Gimana hari ini gue lebih bisa mengerti kehendak Tuhan? Gimana hari ini gue lebih bisa sabar? Gimana gue hari ini bisa lebih dewasa menghadapi masalah? Saat gereja terus mengajarkan, saat sebuah komunitas terus mengajarkan untuk mematikan dirinya, untuk gak lagi memikirkan kehidupan yang sementara, untuk memandang terus ke kehidupan yang nanti, kehidupan kekal. Saat gereja terus menyuarakan ini, harusnya akan ada pergerakan perubahan dari orang-orang yang duduk di dalam. Apalagi orang-orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau kita masih nyangkut di sini, ya either gerejanya yang bermasalah atau individunya yang bermasalah. Tapi pastikan bahwa kita duduk di sini bukan karena rutinitas agama. Jadi kalau nggak datang ke gereja itu, there's something wrong. Ada yang aneh. Udah biasa. Belasan puluhan tahun itu gue selalu duduk di kursi gereja. Makanya begitu pandemi datang, rasanya gue ketemu beberapa orang yang begitu pandemi dan harus stay at home, begitu church at home, mereka
feel awkward, rasanya nggak nyaman, aneh, dan banyak dari mereka yang akhirnya, aduh gue nggak bisa ibadah online, karena mereka terikat dengan rutinitasnya, mereka terikat dengan suasananya, mereka terikat dengan momennya, mereka terikat dengan kebiasaan. Halo, ini yang membuat saat pandemi, saat kita harus ibadah dari rumah, itu kelihatan aslinya kita. Ada yang saat ibadah nggak mandi dulu. Ada yang saat ibadah sambil nyeduh kopi, sambil nyeduh teh, sambil makan sarapan kaki naik satu, dan lain sebagainya. Tapi waktu kita di gereja, itu tidak mungkin terjadi, benar? Kita harus terlihat rapi, dan itu udah jadi satu kebiasaan. Tapi kalau kita paham bahwa kita ada di gereja, kita harus ikut perkumpulan pertemuan-pertemuan ibadah, karena kita harus bergerak, ada satu target pertumbuhan yang jelas, maka dimanapun ibadahnya, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, kita akan berjuang untuk ibadah dengan sikap hati dan sikap diri yang hormat kepada Tuhan. Amin. Banyak dari kita misalkan lagi, kemarin gerejanya online, jadi bisa sambil liburan kemana-mana gitu ya. Jadi kadang-kadang gerejanya nonton YouTube tapi sambil jalan-jalan pakai earphone gitu dan sebagainya. Ya nggak, ya boleh dong, boleh. Tapi seberapa persen lo bisa serius mendengarkan? Jujur-jujuran aja. Sambil ngurusin hal-hal lain gitu, seberapa persen lo bisa fokus mendengarkan ajaran yang disampaikan? Tapi balik lagi, kalau kita paham bahwa kita duduk di sini karena kita harus bergerak dari manusia duniawi ke manusia rohani. This is the goal. Kelulusannya jelas, standar kelulusannya jelas. Maka kita nggak akan berusaha untuk bolos. Halo? Kita nggak akan berusaha untuk bolos. Kita nggak akan berusaha untuk titip absen. Maka ibadah bukan lagi sebuah formalitas. Yang penting dilihat Bro Merik, dilihat Kamerik, dilihat Komerik. Yang penting muka, gue udah store muka gitu. Apa yang gue lakukan di dalamnya nggak penting. Yang penting gue udah store muka. Ya kita nggak akan pernah bergerak. Makanya Rasul Paulus bilang, aku cuma bisa kasih susu doang, nggak bisa kasih makanan keras sama kamu. Harusnya saat kita bertumbuh ada satu yang menarik. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pertumbuhan kedewasaan kita itu outputnya akan real. Saat teman-teman di persimpangan jalan harus ngambil keputusan, you know what is right. Lo tahu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Banyak dari kita yang mungkin dalam pikirannya masih membatasi kekudusan kita dengan bertanya sama Tuhan, ini dosa gak ya? Ini boleh gak ya? Ini melanggar gak ya? Ini dosa gak ya? Oke, oh ini dosa, berarti kalau gue 1 meter sebelum pagar itu gak dosa dong. Ya, ini dosa. Makanya banyak orang yang berusaha mencecar kalau lagi talk show ataupun lagi conference atau apapun. Saya mau tanya, kalau saya koleksi bacanya apa sih? Gundam apa? Bacanya apa? Robot-robotan itu. Zaman ya action figure. Kalau saya koleksi action figure itu dosa nggak ya? Orang-orang seperti ini lagi mencari pagarnya di mana? Orang-orang seperti ini lagi nyari batasannya di mana? Oh di situ, oke. Berarti kalau saya di sini masih boleh dong, kan pagarnya di sini. Masih boleh dong, nggak dihukum dong, nggak masuk neraka dong, kan pagarnya di sini. Tapi orang-orang yang sudah semakin dewasa, yang sudah bergerak terus bertumbuh, dia udah bahkan melirik aja pun udah enggak. Itu menarik buat gue. Gue nggak bilang action figure salah, bukan. Ini konteksnya udah keluar dari action figure ya. Ya ntar dibilang gue anti action figure, bukan gue. Ya, oh di situ sih menarik, mengkoleksi hobi itu sih menarik. Tapi gue tahu nih, kalau gue mulai melirik ke sana, gue mulai bisa akan ketarik pelan-pelan, dan gue tahu self control gue berbahaya sekali. Dan kalau gue makin ke sini, di ujung sini itu betul-betul tipis banget. It's too dangerous for me. Jadi better gue nggak melirik. Halo, gue better nggak melirik. Ada para pria yang lagi berjuang melawan pornografinya, misalkan lagi berjuang melawan masturbasi, berusaha membuat batasan-batasan, tapi at the end gagal juga. Karena bukan itu goalsnya, bukan itu caranya, tapi changing your mindset.
Changing mindset ini bicara tentang perubahan kamu dari manusia duniawi menjadi manusia yang semakin rohani. Dan saat kita semakin dewasa, kita makin mengerti parable-parable, kita akan makin mengerti perumpamaan-perumpamaan yang sulit dimengerti. Kita akan makin mengerti. Dan teman-teman saat baca ceritanya Ayub 10 tahun lalu sama sekarang udah beda pemahamannya. Kenapa? Karena kita udah evolving. Kita udah makin mengerti. Waktu dulu gue inget gue baca Ayub di pasal-pasal yang terakhir yang Tuhan Allah marahin Ayub gitu ya. Kok berantem gitu. Ayub dimarahin dan lain sebagainya. Tapi di situ kan Allah lagi mau bilang sama Ayub, kamu berusaha mengerti rancanganku, kamu berusaha mengerti sudut pandangku, kamu berusaha mengerti cara kerjaku. Aku tuh udah menciptakan segalanya sebelum kamu ada. Aku lebih paham apa yang aku lakukan terhadap hidupmu. Simpelnya itu kan. Tapi dulu gue belum mengerti. Tapi setelah kita semakin mengerti, makanannya udah bukan lagi susu, tapi makanan yang keras. Karena ini goal dari sebuah gereja, maka dalam rangka mewujudkan pertumbuhan tadi supaya membuat kita semakin bergerak, maka Allah nggak tinggal diam, teman-teman. Allah nggak, oke, persembahannya kekumpul, good. Perpuluhannya kekumpul, good. Jumlah jiwanya banyak, good. Oke, wow, keren-keren. Orang-orangnya dress up, oke. Nggak, Allah nggak lihat itu. Karena balik lagi dia mau melihat seberapa kita semakin mengosongkan hati dan pikiran kita. Tuhan tahu betul waktu kita datang ke gereja, waktu kita pertama kali dipanggil, pikiran dan hati kita itu keisi. Walaupun kita bilang, aku sudah menjual kepemilikanku, bahwa engkau sudah menebusku, bahwa aku sudah gak lagi punya kepemilikan atas hati dan pikiranku. Harusnya kan gitu. Maka kunci hidupku, kunci pikiran dan hatiku aku serahin ke Tuhan. Harusnya kan gitu. Tuhan mau isi apa pikiran dan hatiku terserah Tuhan, right? Tapi banyak dari kita yang menjual rumah, sertifikatnya kita kasih, kuncinya kita pegang. Depannya kita kirim Satpol PP buat jagain. Halo? Itu yang banyak kita lakukan. Dan waktu kita datang ke gereja, Tuhan tahu betul bahwa kita datang, orang-orang yang pertama kali datang ke sini, mereka datang karena mereka mendengar panggilan lewat toa, mungkin ya, dijawab panggilannya, mereka hadir di tempat ini, dan Tuhan tahu isi hati dan pikirannya masih penuh keisi. Tapi orang-orang yang sudah lama ada di sini dan itu masih kekunci, lo kesel nggak aset lo beli rumah, misalnya Merek beli rumah di Bali. Katanya kemarin waktu pandemi lah harganya lagi murah-murah banget katanya. Ya, gue denger kemarin gue sempat ke Bali untuk urusan kerjaan, gue ngobrol dengan beberapa orang di sana. Terus mereka bilang, waduh Pak, waktu pandemi itu orang-orang Jakarta datang bawa tentengan Pak, isinya cash semua Pak, isinya cash semua, dibeli-beliin tanah di Bali itu. Ya, makanya ntar sebentar lagi kita akan melihat makin banyak tempat-tempat yang menarik. Karena orang-orang Jakarta semua pindah semua ke sana. Atlas aja udah penuh kan. Abis ini nggak tahu apa lagi tuh. Abis Atlas, Kompas, apalah nama semua gitu kan. Ya, tapi di sana murah-murah tuh. Banyak dari kita yang waktu datang kita kayak gitu, ya. Nih, Merek udah belikan tanah di Bali. Tapi itu sebenarnya sama belinya, beli kadek beli siapa? Beli Wayan pemilik sana. Oke Pak, nih ya sertifikatnya. Waktu Merek mau coba masuk, mau isi perabotan, mau renovasi dalam, nggak bisa ya. Kuncinya dipegang. Kasihlah Satpol PP, palang-palang dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kesel nggak begitu? Kesel lah. Gue udah beli loh. Udah lunas loh. Gue nggak pakai cicilan lagi. Gue pakai cash. Gue tenteng nih cashnya. Udah lunas loh. Lo masih nggak mau kasih ke gue? Ya kita kayak gitu. Kita sering kali kayak gitu. Lebih keselnya lagi, lebih sedihnya lagi, hati dan pikiran kita. Harusnya kan diperabot, di apa istilahnya? Disusun, di styling, apa sih istilahnya? Ya di interiorin gitu ya. Sama Tuhan, ya. Harusnya kita serahkan dalam kondisi, oke Tuhan, aku load out dulu ya, aku bongkar dulu furniture ini, aku bongkar dulu, ya. Tapi yang terjadi, kuncinya nggak kita kasih, kita malah renovasi sendiri versi-versinya kita. Yang lebih sedih lagi, lo pernah duduk nggak di kafe yang kursi dan mejanya disemen sama ownernya ke lantai supaya nggak ada bocil-bocil yang geser-geserin mejanya, lalu kemudian jadi berantakan, ya. Kita ingat kalau dulu zamannya 7-Eleven itu kan kursi-kursi sama bangku suka dijejer sama bocil-bocil gitu kan. Ya kita dulu bocil juga gitu kan. Kita jejer, kumpul bareng-bareng, belinya cuma satu kentang, isi kejunya berulang kali sampai habis. Yang kata itu yang bikin Sevel bangkrut katanya kejunya gitu ya. Terus, nah ini akhirnya karena kita masih kuncinya di kita isi furniture sendiri, furniture kita semen ke lantai, kita nggak mengizinkan Tuhan merenovasi, membongkar, mengisi ruang hati dan pikiran kita. Jadi itulah kenapa ada banyak orang-orang yang sudah Kristen puluhan tahun tapi tidak ada perubahan dari manusia duniawinya.
Dia masih di titik yang sama kalaupun bergerak 100 meter, 200 meter. Padahal perjalanan masih jauh untuk bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna. Inilah kenapa di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 Rasul Paulus bilang ya kepada jemaat di Efesus, Tuhan itu memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa sih? Untuk apa dalam sebuah organisasi struktur gereja harus ada nabi, Injil, guru, gembala dan sebagainya? Ya. Ayat 12-nya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang menarik ayat 13-nya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya apa? Ayat 14-nya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam apa? Di dalam apa? Ayat selanjutnya tadi, ayat 15-nya. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Segala hal. Segala hal. Segala hal. Kalau kita bertahun-tahun duduk di gereja, berada di bangunan gereja, tapi pertumbuhan kita masih di bagian yang itu dong. Saya udah lebih sabar kok dari dulu, tapi selama 10 tahun selalu dibilangnya itu aja. Saya lebih sabar. Aduh terima kasih ya, di komunitas ini, gereja ini saya lebih sabar. Setiap kali suruh kesaksian jawabannya itu terus. Lebih sabar, tapi bagian yang lainnya enggak berubah. Halo? Harusnya waktu kita duduk dalam gereja, kita berada di perkumpulan ini, harusnya kita bertumbuh ke segala arah. Dan karena ini dibangun di atas dasar Kristus, ini dibangun menjadi milik kepunyaan Allah, ini diklaim, di state menjadi milik kepunyaan Allah, maka Allah sendiri akan mengirimkan orang-orang untuk mendewasakan jemaatnya. Amin. Itulah kenapa teman-teman para pengurus nggak usah khawatir kalau misalkan ada orang-orang yang satu persatu mulai meninggalkan komunitas. Para pengurus yang tadinya aktif, wah ini tadi koordinator acara yang bagus banget nih, ini tadi koordinator PW yang bagus banget nih, tapi karena ada kesalahpahaman dia meninggalkan. Aduh, gue nggak ngerti lagi harus gimana di gereja dan sebagainya. Based on my experience, gue melihat banyak gereja-gereja yang komunitas-komunitas yang benar-benar pemimpinnya benar-benar all out, benar-benar Tuhan ini gereja milikmu, ini komunitas milikmu. Tahu nggak, sampai sekarang masih berdiri bahkan lebih besar. Dan selalu Tuhan kirimkan orang-orang yang disisakan. Selalu Tuhan kirimkan nih, out of nowhere tiba-tiba bisa aja. Gue inget di gereja gue kemarin, waktu Natal 2021 kalau nggak salah, sempat ada beberapa kali Natal karena ada beberapa komisi yang mengadakan Natal. Ada satu kali Natal, terus ternyata tim PW-nya itu COVID semua. Gue lupa Natal 2020, kalau nggak salah 2020 deh, 2020 bukan 2021, 2020. Itu termasuk WL-nya COVID. Ya tim PW-nya banyak yang COVID, WL-nya COVID. WL-nya sederet itu kebetulan pas Natal turun semua. COVID semua. Sementara minggu depan itu ada Natal lagi. Out of nowhere, Stephen tiba-tiba ngobrol aja sama salah satu leader komunitas yang lain. Aduh, gue bingung nih, gue nyari WL gitu. Tiba-tiba dia kontak temennya, dapat satu WL, lalu kemudian WL itu menetap sampai sekarang, dan WL itu betul-betul mengisi kekosongan PW yang ternyata setelah COVID itu ada goncangan ya singkatnya, dan dia ada perubahan dan sebagainya. Tapi si WL ini beneran jadi berkat sampai sekarang. Allah lah yang akan memberikan kepada gerejanya, para pengajar, gembala, siapapun, you name it. Nggak usah khawatir. Asal kita klaim ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena saat sebuah komunitas dari orang-orang yang terpanggil untuk mau jadi semakin sempurna serupa seperti Kristus, dan para pemimpin yang tulus melayani dengan Tuhan, gak usah khawatir. Pertumbuhan datang dari Allah. Kata Rasul Paulus di jemaat Korintus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Dan ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dan setiap jemaatnya adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Allah gak akan membiarkan gerejanya tergoncangkan oleh masalah-masalah yang buat Allah kecil. Amin. Tapi yang harus dikejar oleh sebuah gereja, apapun goncangan yang terjadi, yang harus dikejar adalah setiap orangnya. Kamu bertumbuh gak? Dari manusia duniawi semakin rohani. Kita bisa ngeliat kok. Taunya dari mana bro? Kita bisa lihat kok kalau lagi nongkrong omongannya apa? Omongannya NFT terus gitu, koin terus gitu, omongannya tanah terus gitu. Aduh, bro, pikirannya isinya apa sih? Halo, ya, mohon maaf kalau ada yang tersungging, mohon maaf gitu ya. Tapi kita bisa ngerasain orang yang udah dicengkeram kuat sama Tuhan, orang-orang yang udah keserap hidupnya sama Tuhan. Lu bisa ngerasain, halo, lu bisa ngerasain kok. Lu bisa ngerasain aura orang-orang yang benar-benar hidupnya buat Tuhan, benar-benar yang ada dalam pikirannya Tuhan, bagaimana aku setiap hari hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa ngerasain, gak usah bohong, halo. Lu bisa ngerasain orang-orang yang benar-benar keserap. Dan ini bukan bicara tentang, oh berarti orang-orang yang seperti itu orang-orang yang gak jadi full timer dong, pelayanan abis-abisan buat Tuhan, misi ke daerah dan lain sebagainya. Orang yang misi ke daerah juga kalau hati dan pikirannya masih isinya sendiri, pelayanannya bisa busuk, tahu nggak? Sorry agak kekerasan gitu. Tapi lu pernah mendengar banyak pelayanan yang kesannya loh, wah kita melakukan ini anak-anak, buat anak-anak apa dan sebagainya. Tapi terus kemudian Tuhan nggak biarkan, perhatikan, Tuhan nggak biarkan kebusukan terjadi dalam gerejanya. Diungkapkan loh, dibukakan. Saya nggak akan sebut siapapun karena ini akan jadi fitnah dan sebagainya. Tapi kita bisa ngelihat kok teman-teman, betul nggak? Tapi di balik itu gereja-gereja yang betul-betul start small, tapi Tuhan bisa tumbuh kembangkan sedemikian rupa karena Tuhan mengasihi gerejanya. Tuhan mengasihi perkumpulan orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Kemarin sepanjang tahun 2022 ini gue dapat kesempatan untuk pelayanan ke daerah-daerah. Kemarin ada ke Kupang, ada ke Medan, ada ke Bali, ada terakhir ke Tomohon, ke Manado. Jadi kita ada conference hari Sabtunya, hari Minggunya biasanya kita para pembicara akan diutus ke daerah-daerah sekitar situ dan biasanya perjalanan antara 1 jam atau bahkan 2 jam ke pelosok-pelosok. Itu teman-teman ya, kalau datang ke gereja-gereja itu, mungkin Mary juga tahu gereja-gereja di daerah-daerah. Bangunannya sangat-sangat sederhana. Tapi waktu kita ngobrol sama gembalanya, waduh beneran. Ceritanya itu bahkan orang-orang terkagum, Pak ini Bapak Gembala ini ya Pak ya, beneran dia menjual segala miliknya. Literally menjual segala miliknya. Gue gak bilang lo harus menjual segala milik lo dan melakukan ini. Kalau lo gak dipanggil jangan gitu. Tapi orang ini, Bapak Gembala ini dipanggil untuk, dia tuh sebenarnya dari kota mana Pak? Dia udah bisnis dan sebagainya. Tapi terus kemudian dipanggil, dia meninggalkan segala sesuatu, dia lepaskan, dia jual segala miliknya. Dia rintis gereja ini Pak dari kecil. Dan Bapak Gembala cerita, pertolongan Tuhan tuh benar-benar ada aja. Tiba-tiba dikirimin apa, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada WL. Ada satu gereja di Medan yang gue inget, ini benar keluarganya yang merintis gerejanya. Anaknya ternyata main keyboard. Jadi dia gak ada keyboard di gereja. Gak ada keyboard di gereja. Bapaknya juga, Bapak Gembala juga gak bisa main gereja, gak bisa main keyboard. Terus Bapak Gembala karena terpaksa, kamu udah belajar keyboard. Dia belajar lah si anak itu dengan terpaksa. Otodidak ya. Otodidak karena ini pelosok Medan gitu. Ternyata teman-teman, waktu kemarin gue datang, gila mainan keyboardnya cakep banget. Dan gue bilang itulah karunia Tuhan buat gerejanya, buat orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri buat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, apa sih peran kita, peran setiap anggota gereja? Karena balik lagi, gereja adalah perkumpulan dari orang-orang yang dipanggil. Maka setiap kita harus ada perannya. Karena kadang-kadang banyak orang-orang, nggak di gereja ini gue nggak bertumbuh. Udah 5 tahun gue di sini, gue nggak bertumbuh. Atau misalkan gue kan dan istri juga terlibat di pelayanan sekolah minggu. Ya, orang tua yang, aduh anak saya di situ nggak bertumbuh, di rumah nakal aja gitu. Bu, mohon maaf nih, sekolah minggu kan cuma sejam bu. Berapa jam mama ibu di rumah? Rasanya pengen ngomong gitu kan? Rasanya, tolong bagian ini di-cut ya. Ya, rasanya pengen ngomong gitu. Si ibu, di situ anak saya nggak bertumbuh. Mohon maaf gitu. Banyakan sama ibu daripada sama kita kan. Mau kita bikin sekolah minggu sehari 2 kali, seminggu setiap hari pun juga banyakan sama ibu. Dia ngeliatnya ibu gitu kan, ngeliat ibu bapaknya. Jadi balik lagi teman-teman,
Kalau gereja Tuhan, orang-orang di sini sudah betul-betul menyerahkan gereja ini ke tangan Tuhan, tapi teman-teman nggak ikut ambil bagian di dalamnya, ya gerbongnya akan tetap jalan teman-teman, tapi teman-teman akan tertinggal di luar kereta. Halo, gerbongnya akan tetap jalan, dan akhirnya standar kekristenan di gereja ini akan terus semakin naik, tapi akan ada orang-orang yang ketinggalan. Dan sedihnya orang-orang yang ketinggalan ini kadang-kadang mengambil posisi menyerang. Emang pemimpinnya, emang gerejanya, emang orang-orang dalamnya nggak bertumbuh gue. Biasanya mohon maaf banget, orang-orang yang kayak gini, begitu dia pindah gereja, bermasalah juga nggak? Ya jawab sendiri deh, gue nggak mau jawab. Biasanya gue nggak bilang, gue nggak mengutuki apa dan sebagainya, gue nggak mau fitnah. Nangkep maksud gue ya? Karena masalahnya teman-teman, kita itu juga berperan terhadap pertumbuhan kita. Kita nggak bisa limpahin sama gereja, kok gue nggak bertumbuh-tumbuh sih tempat ini, kurang nih. Nggak bisa, kayaknya khotbahnya seminggu itu mesti 4 kali deh supaya gue bertumbuh. Lagunya nggak ngangkat. Ini dari zaman dulu kan, sering banget kita nggak ngangkat lagunya, musiknya nggak ngangkat. Aduh, WL tuh kurang gitu loh. Semua ada aja. Tapi at the end, pada akhirnya teman-teman, pertumbuhan itu bergantung sama kita. Karena keputusan itu di tangan kita. Tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus buat jemaat Korintus, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Setiap kita diberikan tools, diberikan alat, diberikan fasilitas, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan salah satu kuasa yang membuat kita bisa berubah dari manusia duniawi jadi manusia rohani apa? Roh Kudus di dalam kita. It's a privilege buat orang-orang yang mengaku dan menerima bahwa dirinya menjawab panggilan Tuhan. Ada kuasa, ada fasilitas yang diberikan buat kita. Tapi berubah atau enggak itu bergantung sama kita. It depends on us. Kata Rasul Paulus lagi jemaat Efesus ayat 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasannya. Manusia lama lo, gaya hidup lo yang lama itu akan menemui kebinasannya segera, ya, oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibahari di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. At the end, teman-teman, perubahan kita ditentukan oleh kita sendiri. Saat kita menyatakan bahwa saya menjawab panggilan, ya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. The power is in our hand. Udah dikasih. Sekarang lagi rame Jakmar, Jakarta Marathon. Biasa sebelum lari orang-orang datang dulu. Ngapain? Ambil running kit. Bener kan? Biasa disiapin. Gue gak pernah ikut lari karena gue tahu nafas gue. Ya, berenang aja 2 kali udah. Habis itu makan banyak. Enggak. Ini lagi proses gitu. Ya kalau teman-teman pernah lari maraton dikasih kit. Ya. Kit itu membuat lo bisa ikut lomba lari dan akhirnya ya terserah lo mau finish atau enggak. Mau dapat medalnya atau enggak. Tapi dikasih kitnya untuk lo bisa eligible to run. Nangkep ini kemana? Kalau kita mau masuk ke dalam perlombaan yang benar, kalau kita mau diubahkan, waktu kita bilang, aku serahkan diriku jadi milikmu, aku menjawab panggilanmu Tuhan, enggak, oke. Enggak, tapi dikasih kit, dikasih perlengkapan, dikasih kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada penebusan yang membuat lo dari tadinya gak layak menjadi layak dibenarkan. Ada kebenaran firman Tuhan, Injil yang lo bisa pelajarin. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan negur, ngingetin, nyentil. Dan yang terakhir ada pengalaman hidup. Paketnya 4, starter kitnya 4 buat jadi anak-anak Allah. Makanya kalau lo ngerasain momen-momen hidup yang mengecewakan, mendukakan, bikin marah, bikin kesel, gak paham, gak ngerti kenapa ini terjadi, seperti Asaf bilang di Mazmur 73,
Waktu aku berusaha mengerti, aku kesulitan mengerti kenapa ini terjadi. Orang-orang yang tidak mengenal Allah kok happy-happy, tapi sementara aku yang berusaha menjaga tanganku bersih setiap hari kok ada masalah aja. Tapi balik lagi, kalau kita ngeh bahwa dari awal momen hidup itu masalah-masalah dan sebagainya itu satu paket dalam starter kit untuk kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita bisa finish dengan sempurna, supaya kita bisa ikut di perlombaan yang sebenarnya, maka nggak akan komplain. Halo? Nggak akan komplain. Karena kita tahu, we are here karena kita mau menjadi anak-anak Allah. Yuk bangkit berdiri. Kita mau mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Teduhkan hati kita sejenak. Pandang Tuhan. Biar kita semua di sini dicengkram erat oleh hadiratnya Tuhan. Kita arahkan hati kita sama Tuhan. Biar Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Biar Tuhan melihat alasan sesungguhnya kenapa kita ada di tempat ini. Kenapa kita berjuang untuk ikut perkumpulan-perkumpulan jemaat Tuhan. Bapa, kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami berada di komunitas orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Terlepas dari ketidaksempurnaan komunitas ini, terlepas dari ketidakidealan yang ada di komunitas ini, terlepas dari banyak hal-hal yang di luar dari pandangan kami yang ideal. Tapi kami bersyukur Bapa, bahwa kami berkumpul bersama orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi sempurna serupa seperti Kristus. Bahwa kami ada di sini karena kami semua dikumpulkan, dipanggil keluar untuk satu tujuan yang sama. Kami harus berubah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Kami harus berubah menjadi dari hidup kami milik kami sendiri menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami mau lepaskan kepemilikan kami atas hidup kami. Kami mau kosongkan ruang hati dan pikiran kami untuk diisi oleh segala hal yang mulia yang akan menjadikan kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati komunitas ini, keluarga di tempat ini. Engkau memberkati para pemimpin, para pengurus, semua yang terlibat, yang secara tekun dan setia setiap minggunya memikirkan penyelenggaraan ibadah gereja di tempat ini. Bapa, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau mendengar setiap doa mereka. Engkau mendengar setiap pergumulan mereka. Dan hamba berdoa Bapa, biar komunitas ini komunitas yang diberkati oleh Tuhan, komunitas yang dicengkram erat oleh Tuhan. Engkau mengasihi komunitas ini Tuhan. Engkau mengasihi setiap yang ada di dalamnya. Dan biar setiap momen-momen yang gereja ini, komunitas ini alami, membawa mereka semakin melihat sama Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat komunitas ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.